Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat pagi kembali ya, dan terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah kami informasikan sejak pagi tadi ya, pagi ini pendengar, kita akan membahas terkait dengan topik pers bersinergi menjaga bumi agar tetap lestari. Dalam Sulut Bicara edisi hari ini, Kamis 30 April 2026. Ya, dan ada sesi interaktif nanti ya, kami akan kasih kesempatan untuk Anda di pagi ini, baik melalui SMS, WhatsApp, dan juga line telepon di 0821 9583 5080. Atau Anda bisa kasih komentar tanggapannya ya, atau pertanyaan melalui kanal YouTube RRI Manado ya. Jadi kita pagi ini juga selain melalui 94,5, 88,2, 92 FM ataupun melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital, kita live pagi ini melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, dan pendengar, pagi ini sudah hadir ya narasumber-narasumber kita yang luar biasa pagi ini. Ya, saya sebut yang pertama ini mewakili Dinas Lingkungan Hidup
ya. Provinsi Sulawesi Utara ada Pak Yahya Tumanduk ya selaku fungsional pengawas lingkungan hidup. Selamat pagi Pak Yahya, mungkin agak dekat dengan Ya, selamat pagi. Iya. Oke, gimana kabar Pak hari ini? Luar biasa. Iya, luar biasa sehat ya. Oke. Baik. Kemudian ada dari koordinator ya Divisi Advokasi Lingkungan Hidup ya SIEJ ya daerah Sulawesi Utara. Ada Pak Rahman Ismail SH. Selamat pagi Pak Rahman. Selamat pagi. Iya, gimana kabar hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke, baik. Kemudian di paling ujung kanan ada dari Koordinator Walhi Sulawesi Utara. Ada Pak Ridal Pitoy. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Ridal. Oke. Gimana kabar? Sehat juga? Sehat. Sehat. Oke. Aman-aman. Aman-aman ya. Oke, itu yang kita harapkan bersama ya. Ya. Dan pendengar, kita akan membahas secara umum ya untuk pagi ini terkait dengan pers bersinergi dalam menjaga bumi agar tetap lestari ya. Tapi kalaupun ada mungkin apa ya, bisa dibilang ada mungkin kendala ya atau mungkin kasus terkait dengan kelestarian alam ya, Anda bisa berbagi kami ya di pagi ini di dalam Suluh Bicara di sesi interaktif nanti. Baik, pendengar dan pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa memang bumi kita merupakan rumah kita bersama ya. Di situ kita berpijak dan di situ juga kita mengambil segala kebutuhan hidup dan juga tersimpan berbagai keindahan serta kekayaan alam ya. Dan ya pendengar, di tengah tantangan yang semakin berat ya, tidak mungkin tugas menjaga melestarikan lingkungan itu hanya dibebankan pada satu pihak saja ya. Apakah itu pemerintah sebagai pemilik kebijakan ataupun peraturan ataupun organisasi lingkungan yang bergerak di lapangan dalam melakukan pengawasan dan perjuangan, tentu masyarakat juga sebagai pelaku utama. Dan ada salah satu juga elemen yang tentu punya peran sangat strategis, pers ya sebagai pilar demokrasi ya, bukan hanya sebagai penyampai informasi tapi juga boleh ya pers boleh menjadi mata dan telinga bagi masyarakat kita ya. Dan pagi ini kita akan membahas bersama sekali lagi topik terkait dengan pers bersinergi menjaga bumi agar tetap lestari. Saya ke DLH dulu ini ya. Mungkin masyarakat ingin tahu jelas ya. Ini Pak Yahya, kira-kira mungkin bisa dijelaskan dulu secara singkat lah ya. Ini sebenarnya peran atau visi dan misi dari DLH sendiri dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di Sulawesi Utara seperti apa? Pak Yahya, silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Pertama-tama kami berterima kasih kepada pihak RRI Pro 1 yang telah mengundang kami. Namun kami mohon maaf, undangan ini disampaikan untuk Kepala Dinas. Oh ya. Kami mewakili karena Bapak Kepala Dinas, Bapak Weldy Rudi Poli SPMA, lagi bersama-sama dengan tim dari MBG dengan Pak Wagub akan melakukan kunjungan ke Minahasa Utara melihat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Ini adalah program dari pusat juga dan kita harus mendukung. Oke, betul. Sehingga kami ditugaskan untuk mewakili menyampaikan maksud-maksud dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terkait lingkungan hidup di saat yang berbahagia ini, yang luar biasa ini. Iya. Dan kami tahu ini disiarkan di seluruh Sulawesi Utara. Iya. Ini Bukan luar hanya biasa. Sulawesi Utara, di luar Sulawesi Utara juga luar ini, Pak. biasa. Sampai di YouTube ini semua mendengar. Baik. Pertanyaan yang luar biasa. Iya. Dan ini memang menyangkut dengan tugas pokok dan fungsi kami. Iya. Nah, kami lingkungan hidup, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara, bekerja berdasarkan aturan. Yang dasar kami yaitu Undang-Undang 32 tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
Yang sebagian ada diganti di Undang-Undang 06 tahun 2003 yang perubahan-perubahan di Cipta Kerja. Oh, mohon maaf, ada teman-teman di sebelah kanan saya dari Walhi dan dari SIEJ. Siap. Salam baku dapa dan torang orang Manado berbicara tentang lingkungan. Iya. Oke, kami lanjut. Karena dasar kami dari undang-undang, apapun yang kami lakukan itu kami kembalikan ke undang-undang. Walaupun dalam pelaksanaan kegiatan ada kebijakan dan norma di dalam suatu daerah tertentu yang disesuaikan. Nah, kita kembali lagi ke dasar tadi, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang dasarnya adalah kita melakukan perlindungan dan pengelolaan. Nah, breakdown dari perlindungan dan pengelolaan ini, pengelolaan lingkungan hidup ini dimulai dari perencanaan. Dari perencanaan itu mitigasinya, perencanaan kemudian pengelolaan, yang dalam kegiatan praktisnya adalah pembinaan-pembinaan kepada masyarakat, kepada pelaku usaha, dan kepada pemerintah. Ya, pemerintah ini kalau kami di provinsi, kami juga memiliki pembinaan kepada pemerintah di kabupaten kota. Kemudian apabila ini sudah jalan, ada rambu-rambu yang batasan yang perlu kita ingat, yaitu kita melakukan controlling, yaitu pengawasan. Nah, dalam hal ini yang di saat yang berbahagia ini, saya juga sebagai fungsional. Jadi memberatkan dalam titik beratnya di pengawasan bagaimana menjaga dan melestarikan lingkungan, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di awal pembicaraan kami ini. Oke, baik Pak Yahya. Ini kalau dari topik kita bersinergi, pers bersinergi menjaga bumi agar tetap lestari. Tentunya menjaga lingkungan, ya, menjaga bumi kita itu bukan hanya tugas seorang secara pribadi, ya, harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, ya. Nah, kalau dari DLH sendiri, mengapa pers itu dianggap sebagai mitra strategis dan tidak bisa dipisahkan dalam upaya pelestarian lingkungan, Pak Yahya? Oh iya, yang saya sampaikan tadi bahwa kita bermitra dengan masyarakat. Nah, masyarakat, pers ini adalah representasi dari masyarakat sebagai lembaga kontrol dan juga representasi masyarakat bagaimana masyarakat bersuara. Karena dalam momen-momen tertentu masyarakat memiliki keterbatasan untuk bersuara atau menyampaikan apa yang diperlukan. Saya sampaikan sini bukan soal keinginan, memang yang diperlukan karena itu hak dasar manusia. Nah, pers ini saya kira ini sebagai jembatan bagaimana masyarakat menyampaikan keluh kesahnya, menyampaikan keperluannya, kebutuhannya yang notabene ini adalah suatu ikatan yang baik. Nah, pers ini berada di situ. Begitu juga dengan pemerintah. Pemerintah melakukan suatu kebijakan sesuai dengan peraturan. Nah, di sini juga kami memerlukan pers untuk menyampaikan ke masyarakat. Nah, timbal balik ini yang perlu disinkronkan. Nah, yang kami lihat juga bahwa ada beberapa situasi dan kondisi yang menyatakan bahwa ada ketimpangan. Informasi di bawah atau di tingkat masyarakat itu disampaikan sampai di pemerintah itu masih ada yang miss. Nah, itu yang mungkin kita sinkronkan, luruskan informasi-informasi yang belum matching. Karena hal itu akan menimbulkan multitafsir yang akhirnya pemerintah bisa salah mengambil kebijakan. Nah, informasi-informasi ini yang perlu kita jelaskan, jangan sampai ada miskomunikasi yang berdampak bisa sampai ke berdampak hukum. Baik. Mungkin. Oke, luar biasa Pak Yahya. Saya ke Pak Rahman dulu ini, ya. Ini dari Divisi Advokasi Lingkungan
di Society of Indonesian Environmental Journalists, atau bisa dibilang masyarakat jurnalis lingkungan Indonesia ya. Nah, ini kalau dilihat dari tugas fungsi khusus ini, bagaimana kaitannya dengan peran pers sebagai lembaga jurnalistik, Pak Rahman? Iya, terima kasih bahwa seperti ini disampaikan tadi oleh moderator, pers sebagai pilar keempat. Iya. Sebagai pilar keempat. Pilar demokrasi. Ya. Ya, sebagai pilar keempat demokrasi tentunya bahwa pers tidak hanya bagi kami, pers tidak hanya sekedar kita menyampaikan informasi ke publik, tidak hanya sebagai jembatan. Nah, pertanyaannya bagaimana kemudian SIJ melihat ini? Nah, SIJ sendiri itu lahir sejak tahun 2006, jadi sudah 20 tahun di Indonesia. 2 dekade dalam mengawal kerja-kerja jurnalistik yang fokus dalam bidang lingkungan, seperti itu. Jadi kami melihat bahwa kita tidak hanya sekedar menyampaikan informasi kepada publik, tidak hanya sekedar memberitakan, tapi kemudian kita melakukan pola edukasi secara mendalam. Bagaimana kemudian kita menjembatani arus komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga berbagai ketimpangan terutama terkait dengan pelestarian lingkungan itu benar-benar tersampaikan ke publik secara utuh, tidak terpisah-terpisah seperti itu. Itu yang kemudian SIJ hadir dan fokusnya pada level itu. Oke, baik. Pak Rahman, memang kalau berbicara tugas sebagai seorang pers ya, jurnalis begitu ya, ini memang tidak mudah, bahkan nyawa bisa menjadi korban ya. Oke, nah ini tadi dalam program kita sebelumnya banyak yang menyentil ternyata kalau berbicara soal lingkungan hidup, ini dari beberapa pendengar loh ya, menyampaikan aspirasi mereka, opini mereka bahwa ternyata dari pers sendiri masih kurang ya dalam menyampaikan ataupun peduli dengan informasi-informasi soal lingkungan hidup, ya, soal sampah atau tempat-tempat wisata yang mungkin sudah tidak berfungsi lagi. Itu bagaimana, Pak Rahman? Iya, itu memang benar, itu yang sering terjadi di masyarakat. Sekali lagi kami sampaikan hadirnya SIJ untuk menjembatani misinformasi yang terjadi itu. Jadi kita fokus, kita konsen pada pemberitaan-pemberitaan yang menyangkut tentang pelestarian lingkungan kepada masyarakat. Bersama teman-teman walhi, kita sering melakukan proses edukasi yang lebih mendalam. Memang tantangan kami tidak semudah yang dipikirkan masyarakat. Betul. Bahwa seperti ini, seperti itu. Yang tantangan kami bagaimana kemudian kami kesulitan mendapatkan akses data dari pemerintah misalnya, menyangkut misalnya contoh persoalan izin, persoalan AMDAL-nya misalnya. Ini hal-hal yang kemudian sering menjadi benturan kami sebagai jurnalis yang apalagi kami fokus pada isu-isu lingkungan yang ada. Secara sistemik jurnalis lingkungan ini kan dia terlepas dari sistem media secara umum, artinya pemretnya, terus keredaksiannya, tantangan-tantangan yang kita dapat seperti itu. Secara internal juga kita punya tantangan, eksternal juga kita punya tantangan. Bagaimana tadi yang kami sampaikan, akses data kami yang kadang kita kesulitan mendapatkannya dari pemerintah misalnya. Jadi kayak SIJ hari ini hadir bukan sebagai corong pemerintah, dalam artian kita mengikuti apa yang disampaikan pemerintah saja, tidak. Tapi kita benar-benar meramu data secara kompleks. Setelah mendapat data dari pemerintah, kita kemudian menguji data di lapangan, ketemu narasumber di lapangan. Beberapa kasus lingkungan yang terjadi di Sulawesi Utara, SIJ benar-benar turun hadir langsung untuk melakukan pola advokasi di masyarakat. Ya, Pak Rahman, ini menarik ya, kesulitan mendapatkan data isu soal lingkungan. Nah, apakah dari sebagai masyarakat jurnalis lingkungan Indonesia ada divisi khusus yang menangani atau ya yang menangani lah soal isu-isu lingkungan? Apakah ada divisi khusus?
Iya, yang pertama SIJ ini kan organ perkumpulan wartawan yang fokusnya kita terhadap isu lingkungan. Di SIJ itu kita punya selain divisi advokasi, kita juga punya divisi litbang. Divisi litbang yang menangani pengelolaan data. Jadi kita melakukan pengelolaan data, misalnya gini, di Sulut berapa luas hutan, gitu, terus berapa hektar hutan yang sudah rusak misalnya, berapa yang terdampak. Kita lagi mengelola itu, sehingga kita punya data pembanding terhadap problematika lingkungan yang terjadi di Sulawesi Utara seperti itu. Itu. Oke, baik. Baik Pak Rahman ya. Saya beralih dulu ke Walhi ya, selaku koordinator Walhi Sulawesi Utara ya. Ada Pak Ridal Pitoy. Nah, Pak Ridal, saya panggil Pak Ridal ya. Ini sebagai salah satu organisasi yang sudah lama bergerak di lapangan. Ini apa saja perubahan kondisi lingkungan Sulawesi Utara yang mungkin bisa dijelaskan ya? Apakah ada yang sudah membaik atau justru memburuk ini? Ya, silakan Ridal. Makasih ya pertama teman-teman dari RRI sudah undang kita. Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang menarik ya. Karena dari perspektif Walhi, kita melihat bahwa persoalan lingkungan di Sulawesi Utara itu makin hari itu makin banyak, makin masif. Banyak kasus-kasus lingkungan hidup yang terjadi di Sangihe misalnya, pertambangan ilegal yang pertambangan atau kasus reklamasi Manado Utara yang sampai hari ini belum ada titik temu antara masyarakat. Belum lagi isu-isu yang beredar saat ini terkait dengan Perda RT RW yang saat ini kami terus advokasi. Bagaimana itu menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan lingkungan hidup di Sulawesi Utara. Intinya kalau dari Walhi menilai bahwa ancaman terhadap lingkungan hidup di Sulawesi Utara itu makin hari itu makin nyata dan makin masif. Oke, baik Ridal. Ini kalau berbicara isu lingkungan ini, kalau di Sulawesi Utara untuk sampai dengan hari ini ya, itu apa saja isu-isu yang menjadi perhatian utama dari Walhi dan mengapa itu menjadi perhatian? Ya, pertama sebenarnya apa yang kami kerjakan itu kami melakukan advokasi pendampingan bersama dengan masyarakat. Hal ini semata-mata terkait dengan kepentingan lingkungan hidup. Karena kami ada gerakan lingkungan hidup, gerakan sosial bersama masyarakat. Intinya kita bekerja untuk memastikan bahwa kelestarian lingkungan hidup di Sulawesi Utara itu harus betul-betul terlaksana atau kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan-kebijakan yang keluar dari pemerintah itu betul-betul pro terhadap lingkungan hidup dan masyarakat. Karena setiap kerusakan lingkungan yang terjadi itu berdampak pada masyarakat. Nah, ini kalau berbicara dampak, ini kan seperti kita ketahui bersama bahwa ini sampai sekarang ini ternyata masih ada penambang liar, ada penebang pohon liar ya. Ini apa saja dampak yang boleh memberikan ya kerugian ataupun yang bisa dilihat ya terhadap ekosistem kita saat ini? Sebenarnya banyak hal. Kita ambil contoh di Sangihe, kasus Sangihe, di mana terjadi aktivitas pertambangan tanpa izin ya di sana, dan terakhir penelitian dari teman-teman Greenpeace dan Politeknik Nusa Utara bahwa sudah terjadi pencemaran
merkuri di pesisir Teluk Binebas. Nah, Teluk Binebas ini merupakan titik utama di Pulau Sangihe yang jadi lokasi pertambangan tanpa izin. Itu ada datanya. Ada datanya ya. Nah, ini menarik tadi dari salah satu pendengar kita juga di daerah Mitra, Winorangian. Beliau menyampaikan bahwa di sana dulu ada pancoran ya atau sumber mata air yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Tetapi ternyata sumber mata airnya sudah tidak berfungsi lagi ya. Nah, ini dampak dari kebun pohon mahoni yang dulunya banyak ya, tapi karena adanya penambangan liar sehingga kebun mahoni tersebut hilang ya, sumber airnya pun hilang, padahal masyarakat sangat mengharapkan pohon mahoni ini tetap ada kembali ya, selain sebagai sumber mata air, sebagai penangkal juga ya ketika hujan turun ya, agar bisa mencegah banjir. Nah, ini bagaimana tanggapan dari Walhi sendiri? Nah, untuk di daerah Mitra sana. Memang itu jadi salah satu dampak nyata ya, bahwa ketika hutan hilang, itu berdampak sampai ke sumber air. Kita belum tahu persoalan yang di Mitra itu apakah itu masuk kawasan hutan lindung atau apa. Tapi intinya kalau sekali lagi kita tekankan soal dampak, bahwa hutan adalah salah satu ekosistem yang penting bagi keselamatan manusia. Hutan sebagai daerah resapan air, hutan sebagai rumah bagi keanekaragaman hayati. Jadi ketika hutan rusak, itu dampaknya adalah salah satu contoh itu sumber air yang rusak. Oke, baik. Baik, untuk sesi pertama kita ya sudah membahas umum soal kelestarian alam dan pendengar, kita akan kasih kesempatan untuk Anda pendengar ya, kalaupun ada mungkin ada apa ya semacam tantangan ataupun kasus soal melestarikan bumi ya, melestarikan lingkungan hidup, Anda bisa berbagi bersama kami di line SMS, WhatsApp dan juga line telepon di 082195835080 ya. Kita akan kembali untuk Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Sang telinga, dengarkan komentator idola, imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi
semangat yang menyala untuk dunia yang bersuara. Dari desa sampai kota, di udara kita bersama. Sepak bola dan cinta merdeka. Merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama. Sepak bola bahasa dunia. RRI Suara Indonesia. RRI bersuara. Piala dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI bersuara. Piala dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Baik pendengar, masih di Sulut Bicara pagi ini kita lanjut untuk sesi kedua ya, masih membahas soal pers bersinergi menjaga bumi agar tetap lestari. Ya, kita masuk di sesi interaktif untuk line telepon, SMS, WhatsApp ya di 082195835080. Kami kasih kesempatan untuk Anda pendengar ya. Selain bahasan umum soal pelestarian alam, kalaupun mungkin ada kendala soal pelestarian alam, silakan ya. Anda bisa bertanya langsung, ini ada narasumber-narasumber yang luar biasa ya. Oke, ini sudah ada dari YouTube. Ini mungkin yang dituju ke Pak Rahman ini ya. Dari Sosis Counselor. Tapi ada anggota pers yang provokasi masyarakat yang protes pembabatan hutan. Ini bagaimana nih tanggapan Pak Rahman? Terima kasih. Yang pertama, kita tidak bisa mengeneralisir pers secara umum. Mungkin itu oknum Ya. Oknum yang kemudian mencoba melakukan polarisasi terhadap isu-isu lingkungan. Tapi paling tidak bahwa dalam kasus yang lagi viral di Sulawesi Utara akhir-akhir ini terkait wilayah Koha, Tawiran, kami bisa pastikan bahwa SIJ Sulawesi Utara itu turun langsung ke lokasi saat heboh ke publik di media sosial. Kebetulan yang turun itu ketua SIJ Sulawesi Utara bersama saya. Saya langsung yang turun, walaupun bukan di lokasi gunungnya. Kita bertemu masyarakat di 4 wilayah di Kohab yang waktu itu mengeluh terkait dengan dampak air yang terinformasi keruh. Jadi mereka bertemu dan menyampaikan unek-unek mereka terkait dengan kasus yang terjadi di Tatawiran terkait dengan pembukaan lahan yang informasinya 55 hektar, kemudian dibuka 5 hektar, sudah di lahannya sudah digundul, pohon-pohon ditebang, dan kami turun untuk memastikan apakah benar-benar dampak ini terjadi kepada masyarakat. Dan SIJ, karena kami jurnalis lingkungan yang konsen terhadap lingkungan, kita fokus, kita memberikan pernyataan resmi bahwa SIJ Sulawesi Utara meminta pihak-pihak terkait, dalam hal ini pemerintah, baik pemerintah Kabupaten Minahasa Utara maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Utara lewat instansi dinas yang terkait untuk benar-benar melihat persoalan ini, melakukan analisis lebih jauh apakah benar kemudian air yang keruh ini bagian dari pembukaan hutan. Kita harus benar-benar bisa memastikan proses ini berjalan secara terbuka. Soal kemudian lahan, karena ini lahan milik pribadi, jadi kita bisa seenaknya menebang pohon, mengunduli hutan. Ya, kita belum bisa memastikan secara detail apakah itu wilayah hutan lindung atau bukan, seperti itu. Karena butuh pendalaman lebih dalam
dari instansi teknis. Tapi SIJ sudah 2 kali turun ke lokasi. Yang terakhir saat bersama tim Kapolda, tim SIJ juga turun di sana untuk melihat secara detail. Dan kita menemukan hal yang prinsip bahwa pembukaan hutan itu atau pembukaan area kawasan itu belum memiliki izin. Belum memiliki izin, termasuk izin menyangkut analisis dampak lingkungannya. Itu belum ada. Kayak kita mencontohkan membangun rumah saja itu harus ada yang namanya IMB, izin mendirikan bangunan. Apalagi membuka area kawasan perkebunan yang katanya perkebunan yang luasnya 5 hektar. Ya kami waktu itu ketemu masyarakat, mereka berpikir bukan hari ini, tapi dampak ke depannya. Banyak kasus yang terjadi, kita melihat kasus Sumatera yang tiba-tiba banjir bandang yang terjadi. Kita tidak bisa memastikan bahwa kita buka di sini dampaknya di sini. Alam tidak bisa bicara seperti itu. Tidak ada yang bisa memprediksi alam yang kehendak alam. Itu sehingga sekali lagi SIJ Sulawesi Utara hingga detik ini kita fokus. Kita sangat fokus, kita memberikan pernyataan sikap tegas SIJ Sulawesi Utara untuk kemudian memastikan pihak pengembang dan pihak masyarakat maupun pemerintah untuk bisa berkolaborasi bersama untuk membicarakan persoalan ini. Dan temuan-temuan kita harus menyampaikan faktanya. Ketika kita turun ketemu masyarakat di lapangan, masyarakat mengatakan bahwa kami tidak keberatan jika kemudian kawasan-kawasan untuk pengembangan pariwisata tidak keberatan. Hanya saja saat itu disampaikan masyarakat hanya saja bahwa harus melalui prosedur yang benar. Ini yang kemudian diinginkan masyarakat gitu. Dan fakta-fakta ini kita temukan. SIJ menyampaikan secara utuh dengan fungsi perimbangan informasi. Kami juga meminta tanggapan. Memang untuk pihak yang bersangkutan setengah mati, tapi lewat juru bicaranya, yang kononnya juru bicaranya, oknum-oknum tadi. Kita tidak bisa mengeneralisir. Jadi kami tekankan kepada masyarakat bahwa jangan mengeneralisir pers secara keseluruhan. Harus kalau oknum ya oknum seperti itu. Ya, mungkin itu. Baik Pak Rahman ya, mungkin kita tahan dulu ini soal Gunung Tatawiran ya. Kita ke respon pendengar dulu. Ya, selamat pagi Sulut Bicara. Halo, selamat pagi. Tabea. Iya, Tabea Pak Heri. Iya, Pak Heri Michael. Tatel ya. Oke, yang singkat Dengan saja Heri. Pak Heri. Iya, langsung dengan pertanyaan Pak Heri, silakan. Iya, selamat pagi Bapak-bapak narasumber. Iya, saya di samping ada kesibukan, saya sempat menangkap pers bekerja sama dengan pihak-pihak yang atau dinas-dinas ya. Ini sangat baik. Terima kasih. Ini kalau diangkat, sudah diangkat, dan harapan kita juga pers seperti RRI apabila mengundang narasumber itu jangan ngawur sumber. Saya sudah menangkap beberapa itu. Jadi harus betul-betul memberikan pencerahan kepada masyarakat, menyampaikan yang betul-betul ada perubahan sesuai dengan apa yang dibicarakan. Jangan akhirnya ujung-ujung belum tentu juga atau apa. Saya contoh seperti ini. Dinas Sosial hadir kemarin di RRI menyampaikan transformasi digital bansos. Setelah saya tanya, kenapa begitu saya cek bansos ke Mensos, alasan lalot-lalot, itu kan nggak nyambung. Iya, baik Pak Heri. Ya. Jadi harapan juga untuk lingkungan hidup. Saya itu sudah kurang lebih 15 tahun saya menangkap ada Menteri Lingkungan Hidup, namun kenyataan kebakaran ini selalu mengakibatkan masyarakat. Padahal kita juga punya pikiran akal sehat. Kenapa itu terjadi? Dan kita tahu kan tujuannya apa. Nah harapan di Sulawesi Utara itu jangan terjadi. Kemudian menjadi pertanyaan masyarakat bilang penebangan. Sekarang Pak saya mau tanya, di depan rumah, pinggir jalan, di Jalan Trans Sulawesi. Saya ingin berdagangan di situ. Namun ada pohon, ada cabangnya yang sangat mengganggu, yang bisa mengancam, bahaya. Apakah kita bisa bilang itu
bukan kita mau tebang untuk mau dimatikan, tapi ke diri. Sebab sudah bertanya Pak Lurah bilang, oh jangan. Ini harus, jadi jangan hal-hal yang seperti itu, masyarakat tidak bisa menebang untuk sedikit memangkas pohon untuk dirapikan agar supaya tidak menimbulkan bahaya atau tidak mengganggu. Baik Pak Heri, Itu sudah juga bisa dipahami. harus diberikan jawaban. Kemudian Walhi ya, Oke. Walhi sudah 15 tahun lebih gigi taringnya dicabut. Saya ikuti ya, 15 tahun lebih. Itu di atas 15 tahun yang lalu Walhi bicara memang sangat vokal dan betul-betul memperhatikan itu lingkungan. Tapi setelah dicabut, ya tidak bisa bikin apa-apa. Jadi harapannya Dengan Pak Heri? adanya hadir Walhi di sini, mudah-mudahan betul-betul jangan main mata, betul-betul harus memperhatikan itu lahan-lahan yang dialihfungsikan termasuk tambang-tambang. NSM sana itu siapa yang dikontrol itu Sogales kurang sama dengan itu apa itu. Termasuk di lahan-lahan pertanian. Itu juga Walhi harus bicara dan kami selalu akan mendukung Walhi juga apabila betul-betul untuk menjaga melihat keberadaan lingkungan hidup yang sudah banyak mengancam apalagi Sulawesi Utara. Banjir bandang 2014 itu yang mengakibatkan kemiskinan yang makin meningkat, korban jiwa dan harta benda. Baik Pak Heri. Itu juga harus mendapatkan perhatian. Terima kasih. Iya, oke. Baik, terima kasih Pak Heri yang ada di Tatel ya. Ini ada beberapa hal yang disentil ya. Kemudian ada dari YouTube juga, ini ada Hani Runtu Wene ya 3481. Apabila ada pengemban proyek tidak melakukan tahapan yang sudah ditetapkan oleh DLH, dimulai dari perencanaan dan seterusnya, apa konsekuensi hukum bagi pengemban proyek tersebut ya, proyek tanpa izin lingkungan. Kemudian dari Desa Koha, Nicholas Nixon W1S ya, Desa Koha yang sudah tercemar air bersihnya sampai saat ini belum ada solusi dari pemerintah padahal air sudah tidak layak dikonsumsi. Ya, mungkin kita sebelum menjawab yang di YouTube ya, kita ke penelpon tadi. Dari DLH dulu ini soal pohon yang sudah mengancam, apakah masyarakat harus meminta izin ya, padahal sudah minta izin ke lurah katanya tadi ya. Bagaimana itu untuk dirapikan begitu? Baik. Yang singkat saja mungkin Pak. Ya. Untuk kegiatan yang seperti itu biasanya ada aturan di tingkat kabupaten atau kota. Ada perdanya sendiri-sendiri. Bagaimana untuk merapikan pohon-pohon atau tanaman yang di jalur pedestrian ya, di jalur jalan itu, kiri kanan jalan. Biasanya itu ada aturan. Nah, aturan itu yang sepengetahuan kami ada di lingkungan hidup, dinas lingkungan hidup di kabupaten atau kota. Nah, kemungkinan Bapak Lurah, Pak Lurah, kalau di kepala desa ya, kepala desa mungkin ada ketakutan karena dilarang menebang pohon. Itu mungkin kami sarankan, kami juga kurang tahu untuk di Minahasa itu ada perdanya atau tidak. Silakanlah berkonsultasi ke teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa. Dan saya kira untuk merapikan untuk keamanan, saya kira ya diperbolehkan lah. Karena apa? Begitu juga dengan kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman kita instansi PLN. Untuk keamanan jalan itu tiang listrik apa semua itu, nah mereka kan melakukan pemangkasan. Apa bedanya? Iya kan? Nah, pasti ada jalan keluar, pasti bisa. Tapi mungkin Pak Heri belum dapat ya jalannya bagaimana itu dapat izin untuk melakukan kerapian pohon itu. Jadi seperti itu. Jadi artinya bisa lah ya. Kalau bisa, tapi cari jalannya. Kalau sudah sangat-sangat mengancam daripada mau menunggu konfirmasi dulu dari sudah rubuh dulu, sudah ada korban ya. Jadi artinya boleh ya. Oke. Saya ke Walhi, ini soal alih fungsi lahan ini, peran dari Walhi sendiri bagaimana nih? Sampai sekarang ternyata masih ada alih fungsi lahan, ya bagaimana tanggapannya? Iya, soal alih fungsi lahan dia. Ya memang di Sulawesi Utara sendiri alih fungsi lahan banyak sekali ya kasus-kasus terjadi.
ataupun apa namanya kasus-kasus perampasan ruang hidup. Saya kasih contoh di Likupang Barat di Desa Peputungan, Jayakarsa dan Tanah Putih. Di sana ada pembangunan salah satu proyek pariwisata, pembangunan hotel yang di sana merampas ruang hidup masyarakat dan dia alih fungsi kawasan. Jadi dia harusnya kawasan konservasi mangrove itu dirusak jadi kawasan pariwisata ataupun kawasan wilayah tangkap nelayan misalnya atau lahan milik masyarakat dirampas dengan berbagai macam cara untuk kepentingan pariwisata. Berikutnya kalau soal hutan gunung Tatawiran ya yang kami lihat hari ini, memang Walhi sampai hari ini belum ada tindakan kunjungan ke lokasi atau apa. Tapi Alasannya Pak? kita masih menunggu hal apa yang perlu kita perkuat di sana, karena kita masih melihat ada terjadi pro dan kontra di sana, sehingga kita melihat apa sebenarnya yang harus kita perkuat. Kita tentunya kerja kita pertama tentu mengorganisir masyarakat untuk bagaimana melakukan agenda-agenda perlawanan ya mungkin atau upaya untuk mengadvokasi untuk kepentingan lingkungan hidup di sana. Nah, saya kira kalau hutan gunung Tatawiran pertama kita perlu mendorong adanya transparansi soal perizinan di sana. Apakah pihak pengembang itu sudah memiliki persetujuan AMDAL misalnya di sana? Karena setiap pembangunan kawasan atau tempat yang berdampak, apalagi Tatawiran itu berada di gunung, yang di bawahnya itu ada beberapa kampung, sehingga kami menilai bahwa itu perlu ada proses AMDAL di sana. Apakah pihak pengembang yang ada di sana itu sudah punya izin AMDAL? Yang kedua, apakah ada persetujuan masyarakat di dalamnya? Jadi kita dorong itu, dan saya berharap juga bisa ada semacam kolaborasi, bukan hanya Walhi dengan SCJ, tapi juga dengan pemerintah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, untuk apakah kita bisa lakukan investigasi itu bersama, dan terakhir penegakan hukum. Oke, baik. Baik, Bung Pak Ridal ya. Ini saya beralih dulu ke pertanyaan dari YouTube, ini menarik ini. Sampai sekarang ini katanya belum ada solusi dari pemerintah. Ini soal Desa Koha yang tercemar air bersihnya, bagaimana ini dari DLH? Baik. Pertanyaan yang up to date, yang sementara Viral, proses ya, sementara viral. Ya, baik. Untuk kegiatan di Koha ini dan Tatawiran ini, seperti yang disampaikan oleh Bung Rahman tadi, kami dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menindaklanjuti pada tanggal 24 April kemarin, hari Jumat, bersama tim dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara, kami telah melakukan peninjauan lokasi atau verifikasi lapangan. Nah, sementara kami verifikasi lapangan itu disaksikan oleh masyarakat dan pers pada waktu itu. Nah, kita itu terbuka menganalisa lokasi tersebut, dan benar yang disampaikan tadi, dari pihak pengembang belum menyampaikan bahwa lokasi itu memiliki izin. Memang betul itu fakta di lapangan. Kita tidak bisa memungkiri karena saksi fakta di lapangan masyarakat itu ada pada waktu itu. Nah, kami pemerintah berusaha duduk di tengah, dan terima kasih kepada teman-teman pers, SIEJ, dan juga LSM lingkungan yang memberi informasi kepada kami. Dan kami lagi mengumpul. Sekarang ini kami lagi melakukan kajian lebih mendalam lagi untuk permasalahan itu. Dan sementara disusun.
tim investigasi kami sementara berproses terus. Hal itu sudah kami laporkan kepada pimpinan dan langkah-langkah selanjutnya sedang dan sementara dirapat-rapatkan. Karena begini, lokasi Tataweran itu adalah suatu wilayah yang memiliki pemerintahan. Maksudnya di sana ada pemerintahan Minahasa, Kabupaten Minahasa. Nah, ini harus kita sinkronkan. Karena sesuai Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, ada pembagian kewenangan dalam mengelola suatu wilayah. Nah, di situ kewenangan kewilayahan ini pemerintah provinsi di Sulawesi Utara ini khususnya ada di kegiatan 0 sampai 12 mil laut, ada kegiatan di antara kabupaten dan kota. Itu tanggung jawab kami. Nah, tanggung jawab untuk wilayah, suatu wilayah yang tidak di lokasi perbatasan adalah wilayah administratifnya. Mohon maaf untuk hal itu adalah di Minahasa. Dan itu kami sinkronkan terus. Nanti pun kemudian pada saat izin akan diurus, kemungkinan besar dalam sistem online itu, substation itu ada di Minahasa. Walaupun itu kami tidak lepas, itu kami sinkronkan. Nah, begitu juga dengan bagaimana kebijakan untuk air. Nah, informasi yang kami dapatkan di lapangan, kami belum dapat secara fakta yang kami lihat sama-sama, belum ada fakta yang itu berdekatan dengan sumber air. Nah, ini yang jadi dilema. Jadi masih penelusuran begitu ya? Penelusuran, dilema di masyarakat bahwa sebagian masyarakat bilang bahwa itu karena pengaruh bukaan itu. Dan kedua, ada sebagian masyarakat yang menyatakan itu tidak ada hubungan. Nah, ini yang mungkin tadi disampaikan tadi ada oknum ya. Tadi ya Pak Rahman bilang tadi ada oknum yang mungkin informasi yang putus. Maka yang saya bilang di awal bahwa ini informasi ini kita harus cari supaya ini tepat dan benar, sesuai fakta di lapangan. Nah, untuk ke depan memang kami lagi menyusun bagaimana nantinya kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk menangani masalah seperti yang disampaikan tadi, ada air yang belum layak untuk dipakai atau dikonsumsi. Dan ini masih berjalan ini. Iya. Nah, berarti jangan sampai menunggu adanya ya hal-hal yang tidak dimungkinkan terjadi ya. Ini kalau dari DLH sendiri bagaimana untuk memastikan bahwa hasilnya benar-benar ataupun solusinya benar-benar sudah bisa didapatkan secepat mungkin. Jangan sampai justru sudah ada korban baru. Ya. Itu kan? Jangan sampai ada korban. Nah, saya kembali lagi untuk kegiatan yang di Tataweran itu. Sepengetahuan kami di lapangan pada waktu kami turun di lapangan itu, dari pihak pelaku usaha itu, pengembang itu sudah tidak ada berkegiatan, walaupun sudah ada bukaan-bukaan. Nah, terinformasi bahwa forum komunikasi pimpinan kecamatan ya, itu sudah melakukan penghentian kegiatan seminggu sebelum kami turun itu tanggal 24 itu. Terinformasi seperti itu karena sudah ada riak-riak, sudah dihentikan. Nah, tadi ada ditanyakan tentang dari segi hukum apa yang dari hukum bagaimana menindaklanjuti kegiatan tanpa belum dapat menunjukkan izin itu. Nah, di undang-undang kami khususnya pada pasal 82A bahwa kegiatan tidak memiliki perizinan berusaha maupun persetujuan lingkungan diberikan sanksi administrasi yaitu paksaan pemerintah penghentian kegiatan. Ya. Nah, posisi sekarang ini di lokasi sudah tidak berkegiatan. Nah, batas itu yang bisa kami lakukan. Nah, selanjutnya kami sedang melakukan investigasi terus untuk unsur-unsur selanjutnya. Apakah terpenuhi unsur-unsur sampai bisa ditingkatkan atau bagaimana sedang dikaji. Sedang dikaji, oke. Iya. Baik, Pak Yahya, mungkin ini yang terakhir juga ini ya, pertanyaan dari Hani Runtuwene, hutan yang dibongkar oleh pengembang proyek dan dijanjikan akan digantikan dengan menanam pohon durian dan kopi. Apakah ini sebanding? Mungkin yang singkat saja ini, ya. Pak Yahya. Jadi begini, kita kembali lagi dari aturan bahwa ada lokasi-lokasi yang peruntukannya diperbolehkan. Jadi kalau ada ruang-ruang dan zona itu bisa dilakukan kegiatan itu, kenapa tidak?
Nah, kami melakukan aturan kami atau perlindungan pengelolaan lingkungan hidup bagaimana meminimalisir dampak yang tadi bilang itu apakah sebanding ini kami akan aturan ini akan mengatur bagaimana itu supaya walaupun memang tidak sebanding yang apple to apple tapi setidaknya dampaknya tidak merusak untuk lingkungan atau untuk generasi yang akan datang. Nah, itu memang tugas kami bagaimana melaksanakan itu. Namun kami sampaikan di sini kami memang harus berpegang pada peraturan. Peraturan bagaimana itu yang kami ikuti. Oke. Terima kasih. Baik. Wah, ini ada beberapa tanggapan lagi, tapi karena waktu juga yang membatasi, ya ini sayang sekali tidak bisa kami tanggapi lagi untuk respon dari pendengar ya, karena waktu yang membatasi. Kebersamaan kita hanya sampai di jam 10 ini ya. Sayang sekali, tapi kita akan segera akhiri untuk sulut bicara dialog kita pagi ini. Mungkin dari masing-masing narasumber ini sebagai pertanyaan terakhir agar kejadian tidak terulang kembali ya di masa depan. Mungkin apa pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat agar dapat ikut berperan aktif dalam menjaga lingkungan? Mungkin dari Pak Yahya dulu, dari DLH dulu. Ya, selanjutnya SIJ, kemudian dari Wali. Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara mengharapkan bahwa kerjasama antara para pihak, bermitra, pers, LSM, itu berjalan dengan baik dan untuk menyampaikan semuanya kepada masyarakat itu pertama sesuai dengan aturan dan yang kedua bagaimana kita dapat melindungi lingkungan ini dan mengelola lingkungan ini secara baik dan benar. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, kalau dari SIJ sendiri ya, silakan. Pak Rohman. Terima kasih. Tentunya dalam melestarikan lingkungan ini harus dibutuhkan kerja-kerja kolaboratif antara pers, pemerintah, dan masyarakat. Pemerintah berkewajiban menyediakan data secara transparansi dan akuntabel kepada publik. Pers harus bersikap independen dan mandiri, dan masyarakat SIJ menghimbau untuk adaptif, beraktivitas dan menyampaikan informasi apa yang benar-benar terjadi di wilayah sekitar. Karena bagi SIJ melihat tanpa kolaborasi isu menyangkut pelestarian lingkungan hanya pepesan kosong, tapi ketika kita berkolaborasi maka isu ini bisa teratasi, terdeteksi secara dini. Ya, yang pesan kami terakhir kolaborasi itu penting. Oke, Ya, siap. terima kasih. Kalau dari Walhi, Ridal. Ya, saya sepakat dengan teman-teman SCJ bahwa kolaborasi itu menjadi hal yang penting. Yang kedua adalah masyarakat. Bagaimana masyarakat dia menjadi kunci dari pelestarian lingkungan itu sendiri. Selain itu, pemerintah yang menjadi pemangku kebijakan, pemangku kepentingan. Dan terakhir adalah bahwa kita harus terus melakukan aktivitas pelestarian lingkungan, karena kalau di Wali itu ada yang kita sebut keadilan ekologis. Keadilan ekologis atau keadilan antar generasi. Bahwa apa lingkungan hidup yang kita nikmati hari ini, air yang kita minum hari ini, udara yang kita rasakan hari ini, semua hal yang kita nikmati hari ini itu harus adil dan itu harus sama seperti apa yang akan dinikmati oleh generasi kita yang akan datang. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk masing-masing narasumber ya, sekaligus closing statement tadi. Ya, dan sekali lagi mohon maaf pendengar karena waktu juga yang membatasi kebersamaan kita pagi ini ya dalam Sulut Bicara. Jadi ada beberapa tanggapan respon dari pendengar tidak bisa kami tidak bisa disampaikan kepada narasumber ya.
Dan satu hal yang pasti, ya menjaga bumi itu adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya Mike yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi ini mengucapkan terima kasih ya untuk atensi Anda, terima kasih untuk responnya. Terima kasih juga untuk para masing-masing narasumber yang sudah memberikan waktu untuk RRI ya. Sukses terus untuk kedepannya. Ya, kita akan bisa untuk jumpa kembali di lain waktu dan kesempatan dengan topik yang berbeda. Ya, sekali lagi terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.